Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Roy. Hari ini kita akan membahas latihan 3.3 yang ada di buku BSE kelas 8. Nah, di sini nanti membahas tentang bentuk penyajian fungsi. Oke. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya agar video ini bermanfaat. Oke, langsung saja kita bahas nomor 1. Diketahui A adalah 01 himpunan yang beranggotakan 0149 dan B adalah himpunan yang beranggotakan 01234. Nah, nomor satu ini kita coba mengerjakan semuanya ya, A, B, C, D, E. Nanti untuk yang nomor selanjutnya kita pilih saja yang hampir sama dengan nomor 1, tidak perlu kita kerjakan ya, sebagai latihan di rumah masing-masing. Oke, tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. Kalau kita lihat sekilas ini 0 ya. Jadi 0 ini kalau saya ini jadi 0 ke 0 ya. Kemudian 1 ke 1 ya, kemudian 4 ke 2, kemudian yang terakhir adalah 9 ke 3. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat berarti ini adalah fungsi dari A ke B ini adalah kuadrat dari. Ingat, matematika versus bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia berarti nanti dibalik ya. Ini kan kalau matematika seakan-akan dia 0 ke 0, 1 ke 1, 4 jadi 2 itu berarti di akar, 9 jadi 3 itu di akar. Berarti kalau matematika nanti akar ya. Tetapi kalau nanti di dalam bahasa Indonesia nanti bentuknya jawabannya adalah, jadi untuk menjawabnya 1A ini jawabannya adalah akar. Maaf. Kuadrat dari. Oke, jangan sampai salah ya, jangan sampai akar kuadrat. Oke. Kemudian yang B, sajikan fungsi tersebut dengan diagram panah. Kita coba dengan diagram panah. Di sini isinya 0, 1, 4, 9. Ini adalah A. Kemudian ada B yang isinya 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi di panah sini ya, 0 ke 0, kemudian 1 ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3. Kemudian yang C, nah ini enak, ini bagus ini soalnya karena di sini ada tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B sama ini. Ini hati-hati, ini dalam bahasa Indonesia. Yang C adalah dalam bentuk matematika. Nah, kalau matematika gini. Ini kan kalau saya punya X ya, kalau di sini saya punya X, maka nanti kalau dipetakan ke sini kan berarti kan akar X itu tadi ya. Kan 9 di akar jadi 3, 4 di akar jadi 2, 1 di akar jadi 1, 0 di akar jadi 0. Maka nanti fungsinya tersebut dengan dalam bentuk rumus atau dalam bentuk matematika itu adalah fx sama dengan akar dari x. Jadi kalau matematika akar x, tetapi kalau di jawaban 1A itu bukan akar kuadrat dari, tetapi jawabannya adalah kebalikannya dari akar, yaitu kuadrat dari. Ini harus diperhatikan ya, jangan sampai kebolak-balik. Kemudian yang C, sajikan fungsi tersebut dengan tabel. Nah, kalau tabel saya bebas, bisa tabel itu ada yang bentuknya portrait itu yang atas ke bawah, bisa aja yang landscape itu dari kiri ke kanan. Saya coba dari kiri ke kanan ya, nanti sama saja. Nah, seperti ini. Kalau dari kiri ke kanan, kita tulis di sini x-nya, di sini adalah fx-nya. Maksudnya apa? X ini adalah isinya semua yang ada di A. Berarti kita isi yang A 1, kemudian maaf 0 ya, 0, 1, kemudian 4, 9. Jadi kita cukup mengisi yang di
A saja. Kemudian yang fx itu adalah B. Jadi 0 itu kemana? 0 ke 0, kemudian 1 ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3. Lah 4 ini yang tidak ada panahnya, kita tidak perlu menuliskan itu. Oke, bisa dipahami ya, ini adalah bentuk landscape. Ada yang bentuknya potret juga bisa. Silakan kalian coba. Kemudian yang E, sajikan fungsi tersebut dengan grafik. Kalau grafik berarti kita coba oke. Yang pertama kita ini agak panjang ini ya karena ini 9 ya. Kita misalkan aja di sini 0,0 ya, kemudian 1 di sini 1, di sini 1, 1,1 ya. Kemudian 4, 1 2 3 4. Kemudian ini 2. Berarti sekitar sini ya. Kemudian 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9, ini 3 nanti di sini. Nah, oke. Jadi titik-titiknya adalah 1,1, 0,0, 4,2, 9,3. Nah, seperti itu. Kita tidak perlu membuat garisnya karena memang kita tidak diminta untuk membuat garis, hanya menyajikan dalam bentuk grafik itu aja ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gampang ya, matematika mudah rakyat. Oke, next. Jadi intinya saya sebelum kita next ke nomor 2, jadi bentuk penyajian fungsi itu sebenarnya ada beberapa, yaitu bisa dengan apa tadi? Bisa dengan pasangan berurutan yang sudah kita bahas sebelumnya. Pasangan berurutan masih ingat ya, jadi kayak gini, kayak tabel gini berarti 0,0, 1,1, 4,2, 9,3 itu namanya pasangan berurutan. Kemudian bisa diagram panah seperti nomor B ini. Kemudian bisa persamaan fungsi itu kayak ini rumus. Kemudian bisa tabel itu yang seperti kayak D, dan yang terakhir adalah bisa dibuat persamaan digambar di grafik atau dibuat di koordinat kartesius lebih tepatnya gitu ya. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 ini masih beda ya, kita coba mengerjakan nomor 2. Beda dengan nomor 1. Nomor 2, suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x-2 dengan daerah asal adalah, daerah asal itu berarti domain ya, yang berarti ada di A ini ya. Daerah asalnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Tentukan daerah hasilnya. Oke. Untuk menentukan daerah hasil, maka kita perlu menuliskan rumusnya dulu. Berarti 2A ya, ini ya, berarti fx ini sama dengan 3x min 2. Maka kalau kita ganti dengan f, ingat daerah asalnya tadi min 2 kan ya, berarti kita ganti dengan min 2. Kalau kita ganti dengan min 2, maka nanti x nya diganti min 2, 3 kali min 2 di min 2. 3 kali min 2 min 6 ya, dikurangi dengan 2, jawabannya adalah min 8 ya. Jadi paham ya. Kemudian kalau kita ganti dengan f min 1, maka nanti di sini 3 kali min 1 min 2. Jadi semuanya tetap kecuali x nya yang berubah-ubah. 3 kali min 1 min 3 min 2, jawabannya adalah min 5. Kalau kita ganti dengan f0, 3 kalikan 0 min 2, 0 min 2, maka jawabannya min 2. F kita ganti dengan, kita hapus dulu, F1 berarti 3 kali 1 dikurangi 2, berarti 3 dikurangi 2, jawabannya 1. Kemudian kalau kita ganti F2 sama dengan 3 kali 2 min 2, 3 kali 2, 6 dikurangi 2, 4. Nah, cukup ya. Jadi nanti yang berubah itu di sini aja. Nah, ini kan yang X yang ini ya, maka nanti X nya berubah-berubah. Nah, ini bisa berubah. X nya bisa berubah sesuai dengan yang di sini. Oke, bisa dipahami ya.
Yang lainnya tetap 3-nya turun, min 2-nya juga turun. Tinggal kita kalikan seperti biasa, sehingga nanti ringnya dia ketemu. Kita tulis berarti, anggap aja ini adalah daerah, karena ini adalah ring ya, maka daerah R gitu aja ya. Maka R-nya adalah, kita tulis dari min 8, min 8, min 5, min 2, 1, 4. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah yang dimaksud adalah ring. Ring juga bisa dinamakan sebagai bayangan atau peta. Jadi namanya beda-beda, cuma sebenarnya sama gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya bayangan atau peta dari ini, dari min 2, min 1, 0, 1, 2, berarti jawabannya juga sama, min 8, min 5, min 2, 1, sama 4. Oke. Yang kedua, 2B, tentukan letak titik tersebut pada koordinat kartesius. Oke, ini hampir sama dengan yang E tadi ya, kita hanya menggambar saja sebenarnya. Yang B. Oke. Nanti sengaja saya kerjakan karena nanti biar ada bedanya dengan yang nomor C. Gambarlah suatu garis yang melalui titik tersebut gitu ya. Oke, nanti biar ada bedanya. Kita butuh Oke, ini sebenarnya harus ada kertas kotak-kotak, karena Pak Roy ini tidak ada kertas kotak-kotak, maka nanti kalian bisa menggunakan kertas kotak-kotak ya. Yang pertama tadi adalah min 2, min 8 ya. Min 2, min 8 berarti nanti anggap aja di sini min 1, min 2, min 2, min 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Start sinilah nanti ya. Kemudian min 1, min 5. Ini 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5 di sini sekitaran. Oke, macet. Kemudian 0, min 2. Ya, 0, min 2, 0, min 2 di sini. Kemudian 1,1, anggap aja di sini 1,1, setelah itu 2,4, 2,1, 2, 3, 4. Oke, nah nanti gini. Ini adalah titik-titiknya. Nah, itu menjawab yang B. Sekalian, gambarlah suatu garis yang melalui titik tersebut. Nah, nanti kalian gambar lagi seperti ini, yang C, cuma nanti Pak Roy jadikan satu aja ya. Oke. Nah, yang C itu kamu gambar lagi, jangan dijadikan satu seperti Pak Roy, gambar lagi, hanya saja nanti dikasih garis ini. Nah, itu bedanya ya. Jadi yang B hanya titik-titik saja, yang C dibuat garisnya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Matematika mudah merakyat. Oke. Nomor 3, daerah asal ini tentukan daerah hasilnya. Ini sama dengan yang 2A, sehingga saya tinggal ya. Kemudian nomor 4, jelaskan cara menentukan rumus fungsi yang diketahui. Ini hanya menentukan rumus ya, nanti kita pilih yang lebih kompleks daripada ini. Nomor 5 hampir sama dengan nomor 1, 6 fx. Oke. Nah, nomor 7 ini. Jadi sebenarnya nomor 3 nomor 4 ini kan belum ya di atas ya. Cuma ini kan hanya jelaskan cara menentukan rumus fungsi saja. Nah, ini akan lebih kompleks ketika kita membahas nomor 7. Nomor 7 ini adalah fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Jika f4 sama dengan 5, f-2 sama dengan min 7, tentukan nilai a dan b. Yang kedua adalah persamaan fungsi. Nah, ini sama, persamaan fungsi dengan rumus tadi sama ya. Oke, saya pilih yang nomor 7 ya, sehingga ini nomor 4 bisa kalian kerjakan. Oke. Nomor 7 caranya adalah ini sering keluar di ujian juga. Jadi banyak ujian-ujian UTS atau UAS, ataupun kalau dulu ada ujian nasional, berarti ujian nasional juga sering keluar seperti ini. Jadi jangan sampai nanti mengerjakan soal nomor 7 ini tidak bisa ya. Oke, kita cari Pak Roy. Nomor 7. Nah, langkah pertama tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan ax plus b.
Kemudian sama, kalau X-nya saya ganti dengan 4. Nah, berarti kan X-nya juga diganti 4, berarti 4A. 4A ya, 4A, karena A kali 4 kan, 4A plus B. Kalau diganti 4 di sini nanti jawabannya adalah, kalau diganti 4 jawabannya adalah 5. Maka nanti di sini kita tulis 5 juga. Kemudian F kalau diganti min 2, maka min 2 kali A berarti min 2A plus B. Kalau diganti min 2, maka nanti jawabannya adalah min 7. Nah, seperti itu aja sih sebenarnya ya, tinggal ganti aja. Setelah itu kita eliminasi. Masih ingat eliminasi ya? Masih ya. Dikurangi 4A, ini hati-hati, 4 bacanya adalah persamaan pertama, operasi persamaan kedua. 4A min 2A, jadi plus ya, 6A. B dikurangi B habis, kemudian ini hati-hati juga, 5 min jadi plus, 5 tambah 7 jadi 12, sehingga A-nya adalah 12 dibagi dengan 6, hanya ketemu dengan 2. Nah, setelah ketemu 2 ini, kalian bisa memasukkan 2 ini bisa ke persamaan 1, bisa ke persamaan 2. Suka-suka milihnya ya. Saya pilih yang A saja, yang pertama, maaf. Saya pilih yang pertama, berarti 4A plus B sama dengan 5, berarti 4A-nya udah ketemu ya tadi ya, 2 plus B sama dengan 5, 8 plus B sama dengan 5, B-nya ketemu, 5 dikurangi 8, B-nya min 3. Nah, di sini kita menjawab pertanyaan yang A. Tentukan apa tadi yang A? Tentukan nilai A dan B, berarti A-nya 2, B-nya min 3. Yang kedua, persamaan fungsi tersebut. Nah, kalau persamaan fungsi tinggal kita ulang aja. Yang B ya, fx sama dengan AX plus B. Tinggal kita ganti aja. A-nya adalah 2X, B-nya plus, kemudian B-nya kita ganti dengan min 3. Sehingga nanti fx plus min jadi min 3. Ini adalah persamaan fungsinya. Nah, seperti itu ya. Mudah ya, matematika mudah ya. Oke, bisa difahami ya. Oke, kita cari soal yang berbeda lagi. Kita menuju ke nomor 11. Untuk nomor 10 bisa lah ya. 9 sama ya, 9, 10 itu sama. Kita coba nomor 11 yang berbeda. Jika A adalah himpunan X demikian hingga X lebih besar dari min 2, X kurang dari 6, X elemen bilangan bulat. B adalah X demikian hingga X bilangan prima kurang dari 11, tentukan banyaknya pemetaan. Nah, ini sudah pernah dikasih Pak Roy. Yang kemarin adalah rumus pemetaan. Ini hati-hati, banyak pemetaan atau banyak fungsi itu sama, bahwa banyak pemetaan dari A ke B itu nanti rumusnya adalah NB pangkat NA. Gitu ya. Maka kita di sini perlu menulis dulu NA-nya siapa, A-nya siapa, B-nya siapa gitu ya. 11. A ini adalah bilangan bulat antara min 2 sampai min 6, berarti min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cukup banyak ya berarti ini ya. Wow. Yang B-nya adalah bilangan prima kurang dari 11, berarti 2, 3, 4 bukan, 5, 7, 11 ya, tapi di situ kurang dari berarti nggak bisa. Oke. Sehingga nanti kita bisa menuliskan di sini NA-nya. NA itu banyaknya anggota A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian NB-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Dan untuk menjawab pertanyaan A, banyaknya pemetaan dari A ke B. Banyaknya pemetaan dari A ke B itu berarti NB. Nah, ini hati-hati, NB pangkat NA, dibalik ya. NB pangkat NA. NB pangkat NA. NB-nya adalah 4. Cukup banyak ini, pangkat 7. Wow. Nah, ini sekalian diajari Pak Rohim cara cepatnya untuk mengerjakan ini. Ini berarti artinya 4 kalikan 4, 4 ya, sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
hafalannya Pak Roy, atau mungkin kalian juga bisa menghafalkan. Kalau hafalannya Pak Roy gini, 4 kali 4 kali 4. Jadi nanti 3 ini jawabannya adalah 64 ya. 3 ini jawabannya 64. Nah, sekarang 64 kali 64. 64 kali 64 itu sama saja 64 kuadrat. Nah, untuk mengerjakan 64 kuadrat sebenarnya mudah, yaitu kita tinggal gini. Yang belakang ini kita kuadratkan. 4 dikuadratkan, 4 dikuadratkan 16. Bisa dipahami ya? Nyimpen satu. Oke. Kemudian kita kalikan semua bilangan. 2 kali 4 8. 8 kalikan 6 48 tambah 1 tambah 1 ya, berarti 49. Kita tulis 9 saja, nyimpan 4. Kemudian yang belakang 6 dikuadratkan, 6 dikuadratkan. Bentar. 6 dikuadratkan 36, 36 tambah 4 jadi 40. Nah, gitu ya. Saya lagi, caranya adalah belakang 4 ini kita kuadratkan. Kemudian simpennya kita simpan. Kemudian yang kedua adalah dikalikan 2 kali 4 kali 6. Kemudian ditambah simpenan tadi. Kemudian yang terakhir adalah 6 dikuadratkan. Nah, selesai. Nah, ini cukup mudah. Tinggal kita kalikan 409 ini kan tadi kan belum dikalikan dengan ini ya. Nah, tinggal kita kalikan 4 kalikan 409. Nah, kita kalikan sehingga nanti jawabannya 6 kali 4 24 ya, nyimpen 2. Kemudian 9 kali 4 36, 37 38, nyimpen 3. 4 kali 0 4, 3, 4 kali 4 16. Nah, maka jawabannya adalah 16.384. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Itu adalah caranya. Yang B adalah banyak pemetaan dari B ke A. Berarti dibalik, B ke A berarti NA pangkat NB. Sehingga NA-nya tadi ketemu 7, kemudian NB-nya ketemu 4. Ini berarti artinya 7 kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah, kalau 7 kali 7 kan kita hafal ya, 49 ya. Ini juga 49 ya. Nah, artinya 49 kali 49 adalah 49 dikuadratkan. Coba kita latihan lagi ya, sama ya. Jadi belakang kita kuadratkan, 9 dikuadratkan 81, nyimpen 8 ya. Kemudian yang kedua adalah kita kalikan semua bilangan yang di sini. 2 kali 4 8, 8 kali 9 72 ya. Jadi 2 kali 4 8, 8 kali 9 72, 72 ditambah simpenan tadi 8. 72 tambah 8 berarti 80. Nyimpen 8 lagi. Yang terakhir 4 kita kuadratkan. 4 kuadrat 16. 16 tambah 8 yaitu 24. Oke, nah seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Matematika mudah merakyat. Oke, sekian dulu pertemuan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.